Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Mutmainnah. Saya dari Kluster 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep dan prinsip penggunaan contextual teaching and learning. Selamat menyaksikan. Konsep dan prinsip penggunaan contextual teaching and learning. Nah, contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membangun guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, landasan filosofisnya adalah konstruktivisme, yaitu filosofis yang belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya menghafal, tetapi mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta yang mereka alami dalam kehidupannya. Nah, pendekatan ini selaras dengan konsep KTSP yang diberlakukan. Nah, KTSP dilandasi dengan pemikiran bahwa beberapa kompetensi akan terbangun secara mantap dan maksimal apabila belajar dilakukan secara konstektual, yaitu pembelajaran yang didukung situasi dalam kehidupan nyata. Baik, selanjutnya yaitu untuk memahami secara lebih mendalam tentang konsep pembelajaran konseptual di Amerika menjabarkan menjadi 5 konsep. Nah, yang pertama yaitu keterkaitan relevansi. Nah, proses pembelajaran hendaknya memiliki keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa. Relevansi antara faktor internal seperti bekal pengetahuan, keterampilan, bakat, minat dengan faktor eksternal seperti ekspos media dan pembelajaran oleh guru dan lingkungan luar. Dan dengan konteks pengalaman dalam kehidupan dunia nyata seperti manfaat untuk bekal bekerja di kemudian hari dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada pembelajaran pengubinan pada matematika, nah misalnya sangat berguna jika seorang siswa ingin menjadi pengusaha atau menjadi interior designer. Pembelajaran seperti pembelajaran sosiologi, hukum adat dan antropologi budaya juga berguna bagi siswa yang akan bekerja sebagai polisi, hakim, jaksa dan pengelola lembaga masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pengalaman langsung. Dalam proses pembelajaran siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan seperti investigasi, penelitian dan sebagainya. Terus proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang lain secara aktif. Untuk mendorong daya tarik dan motivasi sangatlah bermanfaat menggunakan strategi pembelajaran dan media seperti audio, video, membaca dan menelaah buku, teks, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu aplikasi. Nah, menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan konteks yang lain merupakan pembelajaran tingkat tinggi lebih daripada sekedar menghafal. Kemampuan siswa menerapkan konsep dan informasi dalam teks yang bermanfaat juga dapat mendorong siswa untuk memikirkan karir dan pekerjaan di masa depan yang mereka minati. Dalam pembelajaran konseptual, penerapan ini lebih banyak diarahkan pada dunia kerja dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, yang keempat yaitu kerjasama. Nah, kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antara sesama siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan narasumber, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran konseptual. Nah, pengalaman belajar
sama tidak hanya membantu siswa belajar menguasai materi pembelajaran, tetapi juga sekaligus memberi wawasan pada dunia nyata bahwa untuk menyelesaikan suatu tugas akan lebih berhasil jika dilakukan secara bersama-sama atau kerjasama dalam bentuk tim kerja. Nah, terus adapun yang kelima yaitu alih pengetahuan. Nah, pembelajaran konstekstual menetapkan pada kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki pada situasi lain. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki bukan sekadar untuk dihafal, tetapi digunakan, diaplikasikan, atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. Baik, selanjutnya, contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, dari konsep di atas terdapat 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, contextual teaching learning menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar pada proses pengalaman secara langsung. Yang kedua yaitu contextual teaching learning mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bagi siswa, materi tidak hanya berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi tersebut juga dipelajari dan tertanam erat dalam memori mereka sehingga tidak akan mudah dilupakan. Nah, yang ketiga itu contextual teaching learning mendorong siswa untuk mendapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajari, tetapi juga bagaimana materi itu dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya kurikulum dan pembelajaran yang berdasarkan strategi konstekstual harus dirancang untuk merangsang 5 bentuk pembelajaran, yakni yang pertama yaitu menghubungkan, yang kedua mencoba, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat bekerja sama, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu transfer ilmu. Nah, dengan menggunakan model contextual teaching learning, ada 3 prinsip ilmiah modern yang menunjang dan mengatur segala sesuatu di dalam alam semesta. Yang pertama, prinsip kesaling bergantungan mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta saling bergantungan dan saling berhubungan. Dalam contextual teaching learning, prinsip kesaling bergantungan mengajak para pendidik untuk mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik lainnya, dengan peserta didik, dan dengan masyarakat dan dengan lingkungan. Prinsip kesaling bergantungan mengajak peserta didik untuk saling bekerja sama, saling mengutarakan pendapat, saling mendengarkan untuk menemukan persoalan dan merancang rencana dan mencari pemecahan masalah. Nah, yang kedua yaitu prinsip diferensiasi merujuk pada dorongan terus-menerus dari alam semesta untuk menghasilkan keragaman, perbedaan, dan keunikan. Dalam contextual teaching learning, prinsip diferensiasi membebaskan para peserta didik untuk menjelajahi bakat pribadi, memunculkan secara belajar masing-masing individu, mengembangkan dengan langkah mereka sendiri. Nah, yang ketiga yaitu prinsip mengatur diri. Nah, menyatakan bahwa segala sesuatu diatur, dipertahankan, dan disadari oleh diri sendiri. Prinsip ini mengajak para peserta didik untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Mereka menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri, membuat pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi, menciptakan solusi, dan dengan krisis menilai bukti.
Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan tentang contextual teaching learning. Nah, dari pembelajaran konstektual ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan untuk membentuk konsep, definisi, teori, fakta, dan memiliki kemampuan keterampilan untuk bertindak dalam melakukan sesuatu. Selain itu juga memiliki pemahaman konstektual, yaitu waktu dan strategi penggunaan pengetahuan dalam kehidupan nyata sehari-hari.